Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya saudara siap untuk menikmati hadirat Tuhan, meninggikan nama Tuhan, supaya hadirat Tuhan mengalir di setiap rumah kita. Saya percaya Tuhan berhadirat menyembuhkan yang sakit. Saya percaya Tuhan menjawab doa-doa saudara. Mari kita muliakan Tuhan di ibadah pagi hari ini. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setiamu. Kami mau sungguh-sungguh memuji, memuliakan Engkau. Hanya untuk satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberkati umatnya. Haleluya. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, ya Bapa, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ya kami percaya, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat indah berhadapan denganmu, ya Tuhan, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kau bawaku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, ya Tuhan, menikmati kasih dan indahnya
percaya kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Hanya satu nama yang kami percaya, nama Yesus. Di dalam namanya kami beroleh keselamatan. Di dalam namanya kami beroleh anugerah kasih yang besar. Dosaku ditebus, hidupku dipulihkan. Mengalirlah Roh Kudus memenuhi rumah kami, memenuhi hadirat-Mu di pagi ini. Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya, puji Tuhan, puji syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu tak pernah berkesudahan. Hati kami penuh dengan kasih setia-Mu yang Kau limpahkan. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak, kami mau meninggikan nama Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat, dan syukur. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama bersemangat memuji Tuhan. Yang masih duduk saya ajak di rumah, mari bangkit berdiri. Muliakan nama Tuhan dengan sepenuh hatimu. Na 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 na. Yeah. Na 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 na.
Yesus ada kuasa yang besar. Di dalam Yesus ada kemenangan. Mari lebih semangat lagi, muliakan nama Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memudahkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Oh Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Sekali lagi, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segalaku, Dia Raja, Dia Raja segala raja. Terpujilah namamu Tuhan, segala kemuliaannya bagi nama Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, yang selalu menyertai kami setiap hari. Semua oleh karena anugerah-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan
Terpujilah namamu Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini karena masih dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan. Kita tunduk kepala sebelum kita mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau membekali kami hidup di dalam dunia yang gelap, perjalanan kami yang tidak menentu ke depan Tuhan dengan firman-Mu. Karena Engkau mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami tidak akan mungkin tersesat ketika kami mempelajari firman-Mu, mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, kiranya Engkau masuk ke rumah-rumah kami dan kehidupan kami satu persatu. Sehingga kami yang mendengar pada saat pagi hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk kami menghadapi apapun yang ada di depan kami Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kami percaya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Urapan-Mu atas kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Judul firman Tuhan hari ini adalah mengatasi rintangan. Saudaraku, Tuhan ingin agar anak-anaknya berhasil. Agar anak-anaknya mendapat berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan memberikan kita sumber daya yang cukup untuk kita menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Satu, sumber dayanya adalah berupa Alkitab. Yang kedua, berupa Roh Kudus yang diberikan di dalam hidup kita. Yang ketiga, persekutuan anak-anak Tuhan ketika kita beribadah menyembah kepada Tuhan. Yang pertama saya sebut tadi pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Saudaraku, banyak orang-orang yang dulunya gagal total, yang keluar masuk penjara, yang hidupnya bangkrut, rumah tangganya hancur. Tetapi ketika mereka mengambil firman itu sebagai sumber untuk dia menjalani kehidupan ini, maka tidak sedikit di antara mereka yang menjadi raksasa-raksasa rohani. Mereka bisa merantasi problem, mereka bisa memberi terobosan-terobosan baik dalam hal pelayanan kepada Tuhan, pengubahan jiwa, penginjilan, kebangunan rohani, pemulihan ekonomi. Saudaraku, ada ditulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya iblis berusaha menjauhkan Alkitab dari anak-anak Tuhan. Sehingga kita begitu terpengaruh dengan buayannya setan ini, saudaraku. Sehingga sedikit saja kita waktu dalam sehari, mungkin dalam seminggu, bahkan ada sebulan anak Tuhan tidak menyentuh firman Tuhan. Padahal ada di HP, di aplikasi ada, tapi enggan. Karena memang di Alkitab itu sumber kekuatan, sumber janji-janji Tuhan. Saudaraku, ribuan janji-janji itu sumber-sumber untuk kita bisa mengatasi rintangan dan kita mencapai kehidupan yang maksimal di dalam Tuhan. Saudaraku, orang-orang telah bangkit dari keterpurukan. Orang-orang telah bangun dari tidurnya, saudaraku. Karena menyentuh Alkitab ini, mempelajari, merenungkan, memperkatakan, dan memikirkan firman Tuhan ini, saudaraku. Dan ini merupakan modal yang sangat besar sekali, yang seringkali tidak kita sadari dan tersembunyi dari hidup kita. Yang kedua tadi Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam diri kita. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada di dalam hidup saudara dan saya adalah lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Mungkin rintangan di depan seperti raksasa yang sulit ditaklukkan, atau gunung yang sulit dipindahkan, atau masalah yang tidak terpecahkan, saudaraku. Dan rasa-rasanya menyerah adalah pilihan yang logis. Dan juga rasa-rasanya kita menghantam jalan buntu dan tembok terlalu tinggi. Tetapi kalau ketika kita memperhatikan firman, mengandalkan tuntunan Roh Kudus, kita akan mengalami langkah-langkah kemajuan-kemajuan dari level yang paling rendah ke level yang lebih tinggi lagi, sehingga kita
akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang maksimal. Saudara, tidak ada alasan untuk kita mundur. Di dalam kehidupan kekristenan tidak ada kamus mundur di dalam buku ini, saudaraku. Kalau saudara lihat tiap bacaan, tiap halaman, itu tidak ada kata-kata kalau kamu gagal ya sudah, karena kamu kecil ya sudah, karena masalahmu terlalu besar dan memang tidak terpecahkan. Setiap halaman di Alkitab mengatakan, adalah kamu kuat di dalam Tuhan. Maju, taklukkanlah tanah Kanaan. Di dalam Alkitab dikatakan roh di dalam kamu lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap tuduhan yang dilemparkan kepadamu dalam pengadilan akan kau buktikan bersalah. Yesaya 54 ayat 17. Nah saudara, kita tahu buku ini kalau kita baca, itu letupan-letupan gas yang bisa seperti balon dibawa naik tinggi. Entah balonnya itu merah, entah hitam, entah putih, entah kuning, saudaraku. Selama dalam gas itu, di dalam balon itu ada gas, maka dia akan naik terbang. Selama hidup kita memakai apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, tidak mungkin kita kalah. Kita kalah karena kita membiarkan kita kalah. Saya ingin membacakan saudaraku beberapa ayat dalam firman Tuhan yang ada di dalam kitab Samuel. Bagaimana Daud merintangi pada waktu dia masuk dan mencapai puncak breaking point. Breaking point itu adalah titik kehancuran hidupnya. Sudah diambang pintu. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-30. Ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Total, bersih, bangkrut, ludes semua, saudaraku. Tidak ada yang tersisa. Saudara lihat baik-baik ayat yang kedua ini. Ketika harapan sudah punah dan tidak tersisa sedikit pun. Dua perempuan-perempuan semuanya yang ada di sana, tua, muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Saudaraku, ini kehancuran total. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang mengalami benar-benar bangkrut, atau engkau sakit di ujung kematian dan rasanya tidak ada harapan untuk sembuh, saudaraku. Mungkin juga pernikahanmu diambang kehancuran dan tidak tersisa dan rasa-rasanya menyerah. Banyak hal kita di dalam breaking point, di titik mengalami kehancuran. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka, laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan di Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan baik-baik ayat kalimat terakhir ini. Ini yang menentukan Daud keluar dari kehancuran. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud mengalami banyak pertempuran, saudaraku, sebelumnya, dan ke depan itu pertempuran yang besar-besar itu masih terjadi dan akan terjadi. Dan memang kehidupan itu sebuah peperangan atau pergumulan. Rentetan pergumulan atau peperangan itu terjadi. Nah, ini dialami Daud, rentetan peperangan. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika Daud kembali dari peperangan dan kembali ke Siklak, di mana perkemahan keluarga-keluarga Daud
dan juga keluarga tentaranya itu ada di Siklag. Begitu mereka pulang, saudaraku, dari perburuan besar, kelelahan dan hanya melihat suasana di daerah Siklag terbakar habis. Tidak hanya kemah-kemah, tempat rumah-rumah mereka yang habis, saudaraku. Sampai istri, anak-anaknya mereka, semuanya ditawan dan dibawa entah kemana perginya. Mereka akan kembali apa tidak, saudaraku. Sampai-sampai tidak tahu apakah karena strateginya Daud salah waktu itu. Meninggalkan keluarga-keluarga demikian rupa sehingga ditawan, saudaraku. Nah, tetapi nyatanya memang demikian dan seluruh tentara yang bersama dengan Daud saking pedihnya. Bagaimana tidak pedih, saudaraku? Semua kehilangan anaknya, istrinya. Mereka siap melempari Daud dengan batu. Daud waktu itu dalam titik breaking point, di dalam titik di mana dia sedang diambang kehancuran, saudaraku. Dia harus mengambil keputusan. Di situ tidak ada papahnya, mamanya, tidak ada orang tuanya, tidak ada istrinya, tentaranya semuanya meninggalkan dia. Pernahkah, saudaraku, engkau di titik di mana engkau ditinggalkan sahabat, ditinggalkan orang yang mencintai kita, ditinggalkan orang yang menjanjikan kita sesuatu yang menjadi harapan kita, saudaraku. Pernahkah saudara ada di ambang usaha yang jatuh? Nah, itu dialami oleh Daud, saudaraku. Daud harus mengambil keputusan, dia tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada yang tersisa, bahkan tentaranya mau melempari dia dengan batu. Ketika terjadi demikian, dia tetap ingat Tuhan dan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, saudaraku. Menguatkannya kepercayaan kepada Tuhan, dia harus mengambil keputusan sendiri. Engkau akan berada di suatu titik di mana engkau harus mengambil keputusan sendiri. Pendetamu tidak bisa, PKSmu tidak bisa, istrimu tidak bisa mengambil keputusan, orang tuamu tidak bisa, mungkin jabatan orang yang di atas saudara tidak bisa mengambil keputusan. Saudara akan pernah mengalami dan ini pasti akan dialami. Semua anak-anak Tuhan, karena kita ini berjalan dalam peperangan satu ke peperangan yang lain. Sehingga kita hanya delek-delek, saudaraku, dan harus mengambil keputusan sendiri. Waktu itu Daud mengambil keputusan yang tepat. Dia datang kepada Tuhan, menguatkan kepercayaannya. Kalau engkau bangun pagi, engkau sudah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bangun pagi ngomong, Tuhan, aku bersyukur karena aku ini anak Tuhan. Engkau menetapkan aku dan aku bersyukur Tuhan. Engkau memberikan aku warisan hidup yang kekal. Rezekiku hari ini pasti ada. Ketika saudara mandi, saudara mengingatkan dirimu juga dengan ayat yang mengatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ketika engkau sedang bekerja, engkau harus mengingatkan dirimu dengan Rom atau Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika engkau malam mau tidur, engkau ingatkan kembali. Jangan engkau membuat masalah menjadi besar sehingga stres dan depresi. Ketika engkau bangun tidur, engkau mungkin mondar-mandir di ruangan atau di halaman rumah. Ingatkan dirimu, saudaraku. Kepada Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ketika engkau menjejali pikiranmu, hidupmu, jiwamu, dan rohmu dengan firman Tuhan, saudara akan bangun. Saudara akan bangkit. Dan tidak hanya bangkit biasa. Daud ini setelah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, memperkatakan aku ini hamba Tuhan. Dia mengingat kembali perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dia menguatkan dirinya dengan melihat firman Taurat itu. Bahkan dia mengatakan aku merenungkannya siang dan malam. Dalam kitab Mazmur 119 ayat 97 dikatakan, Tuhan betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 72. Tuhan, firman-Mu itu lebih daripada ribuan keping emas dan perak.
begitu cintanya dia akan firman Tuhan, menguatkan dirinya, saudaraku. Setelah itu dia datang kepada Tuhan. Tuhan, haruslah aku kejar. Apakah aku dapat mengejar orang Amalek itu? Kejar, kamu akan dapat mengejarnya. Setelah itu dia bangkit, dia mengatakan kepada tentara-tentaranya yang mau melempar dengan batu, ayo kita berangkat. Tuhan mengatakan kita bisa mengejar mereka. Wah, langsung mereka tangis, saudara, bangun. Semangat itu menular, api itu menular. Tetapi melempem itu juga menular. Kalau saudara diam bersama dan mikir bersama dengan orang melempem, gampang menyerah, itu akan menular kepada saudara. Ketika Daud memperkatakan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, akhirnya mereka bangkit, tentara itu mengejar orang Amalek. Dan semuanya dikejar, diporak-porandakan. Tidak hanya kembali istri-istri, anak-anak mereka. Tidak hanya kembali harta-harta mereka. Bahkan mereka mendapat jarahan yang banyak sekali, saudara. Kalau Tuhan bekerja, dia tidak setengah-setengah. Saudaraku, tidak ada alasan untuk kamus orang Kristen menyerah. Kalau engkau sudah ada di ujung tanduk, ikat pinggangmu dan bertahan, saudaraku. Gigih mencari wajah Tuhan. Kalau itu engkau sudah ada dalam keadaan kritis sakit penyakitmu, saudaraku, kita mempunyai Tuhan yang sempat membacking hidup kita dengan kesembuhan-kesembuhan yang dia janjikan dalam Alkitab. Perkatakan, percayai, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai engkau lunglai, lemes, dan lemah melihat virus corona ini, COVID-19, yang menghantui seluruh muka bumi, sampai kegiatan pemerintahan, kegiatan sekolahan, bisnis-bisnis jadi terganggu. Salaman jadi nggak bisa, apalagi pelukan, saudaraku, jadi nggak bisa. Orang saling berjauhan, dan ini memang mempengaruhi sisi hidup, gejolak hidup manusia di segala bangsa. Tetapi Daud pernah mengatakan, walaupun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mazmur 91. Juga di situ dikatakan, engkau tak perlu takut terhadap kedahsyatan malam. Wah, Daud mengatakan begitu, saudara. Engkau tidak tertakut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Itu kata-katanya Daud. Dia mengatakan demikian karena dia melewati pahit getirnya hidup, saudaraku. Dan terbukti bahwa Tuhan adalah yang menolong mereka. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Allah itu adalah tempat perlindungan dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun berkecamuk wabah corona, tetapi Tuhan adalah pengharapanku. Jangan pernah hilang pengharapan saudara dan saya, karena kita mempunyai janji-janji. Alkitab, Roh Kudus, belum juga malaikat yang di samping kita. Itu resources atau sumber daya yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya setan berusaha mengalihkan saudara dari sumber daya ini, yaitu Alkitab, persekutuan dengan Roh Kudus, hubungan dengan Tuhan, saudaraku, dan persekutuan satu dengan yang lain, supaya engkau lemah, lunglai, dan tidak bisa menghadapi masa depan. Saudaraku, Musa itu sebetulnya sudah hancur hidupnya karena dia seorang pembunuh. Tetapi kemudian dia umur 80 tahun menyerahkan dirinya, akhirnya dipakai Tuhan. Sebetulnya Musa tidak mau, saudaraku. Biar orang lain lagi, ngapain Tuhan ngutus aku umur 80, kan masih banyak orang-orang muda. Musa orang 80, akhirnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan dia gerak sampai dia membawa jutaan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Yosua umur 84 masih melawan raksasa-raksasa di pegunungan. Yusuf menjadi perdana menteri Mesir ketika dia umur 30 tahun, saudaraku. Nik tanpa kaki, tanpa tangan, umur 25 tahun sudah menghadap beberapa presiden dan beberapa senator. Dia berbicara di jutaan orang. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berhasil. Tidak ada alasan untuk kita tidak maju
mengiring Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita menemukan jawaban hidup kita. Yesus Kristus adalah kunci keberhasilan kita di depan. Yesus Kristus adalah kunci untuk kita menghilangkan, mematahkan setiap rintangan di depan. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa. Saudaraku, mari saudara biasakan pagi-pagi. Saudara melatih hidupmu untuk menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Seperti Daud. Mau dilempari batu, istrinya sudah tidak ada, anaknya tidak ada, harta bendanya habis ludes, tidak ada sisa. Sisanya hanya firman Tuhan dan hubungannya dengan Tuhan. Menguatkan kepercayaannya. Saudaraku, saya percaya Tuhan bisa memberi terobosan walaupun di dalam suasana COVID-19 ini. Kalau Tuhan memberikan terobosan-terobosan kebangunan rohani di beberapa abad-abad yang silam, lewat peperangan, lewat gempa, lewat wabah, saudaraku. Maka saat sekarang ini pun Tuhan bisa memberi sesuatu yang tidak mungkin sebetulnya terjadi. Percayalah firman, bersandarlah kepada firman Tuhan, bekerjalah sebaik-baiknya, sedisiplin-disiplinnya, semaksimal mungkin, maka Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati engkau, dan dibuatnya engkau berhasil, dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji, menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu tadi, Kau hiasi kehidupanku. Ketika engkau mendengar firman Tuhan ini dan kita masuk dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan. Arahkan hidupmu kepada Dia, saudaraku. Dan hayati pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin, Jesus. Angkat tanganmu. Aku ada saat ini. Oh, aku ada saat ini. Hanya karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita bakal berdiri saudara, angkat tanganmu di rumah masing-masing. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Semua. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Oh, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik. Amin. Teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa di surga, seberapapun anak-anak-Mu yang terjamah oleh firman Tuhan ini, biar Engkau membuat kami semua bangkit dari kematian, bangun dari tidur kami. Kami melihat perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam ekonomi kami, kesehatan kami, rumah tangga kami, dan pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah Roh Kudus, menjamah setiap kami yang mendengar firman. Dalam nama Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Shalom saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan, berikan yang terbaik dari berkat-berkat yang saudara terima, keuangan kita, biar untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya percaya saudara diberkati, dikuatkan kembali dengan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, ada beberapa pengumuman bahwa besok minggu itu adalah minggu pertama kita tetap akan mengadakan perjamuan kudus. Nah, untuk sementara sampai adanya pengumuman baru nanti saudaraku, sementara kita akan mengadakan tetap online. Jadi minggu pertama kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus dan kita akan mengembalikan milik Tuhan. Saudaraku, saya percaya bahwa kita akan segera bisa kembali berkumpul bersama, sekalipun suasananya nanti berbeda kursinya ya, dengan cara-cara yang juga baru juga. Kita berdoa supaya Tuhan akan turut bekerja dalam segala perkara ini untuk mendatangkan kebaikan. Saya yakin kita sudah rindu sih ya untuk ketemu, tapi tetap tidak boleh berpelukan. Dikatakan karena masih belum boleh. Saudara, kiranya kasih setia Tuhan akan tetap ada pada saudara dan saya. Hari Sabtu itu 6:30 malam itu ada ibadah di IG ya, Youth Heroes. Jadi tolong anak-anak muda ikuti masuk dalam ibadah tersebut. Saudaraku, roti dan anggur untuk perjamuan kudus ya. Jadi tubuh dan darah Kristus itu bisa diambil di gereja. Kalau saudara tidak bisa mengambilnya, tolong kasih tahu kantor untuk saudara WA sehingga kami dapat mendistribusikan dengan baik. Jangan lupa setiap Sabtu kita berpuasa supaya negara kita ini diselamatkan dan tidak terjadi pertambahan yang terus menerus. Ini pertambahannya masih banyak nih ya yang kena COVID ini. Doa pagi dimulai lagi Selasa dan Rabu pagi. Komsel juga masih terus berjalan. Kita tetap berjalan sekalipun masih pakai online. Kalau nanti ada pengumuman karena ini masih digodok saudaraku tentang ibadah bersama, sudah digodok di Kementerian Agama. Sebentar lagi kita akan dengarkan pengumuman. Nanti kita akan mendengar bahwa ketika kita bisa berkumpul bersama-sama juga Komsel juga seperti itu. Saya percaya bahwa justru kondisi seperti ini keluarga kita diperkuat. Ini waktunya seluruh rumah tangga
mengalami kekuatan penyatuan, kasih, saling menerima, saling mengasihi, saling mendoakan justru saat-saat seperti ini. Saya pikir tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita berdiri bersama, kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Kita angkat tangan kita ke surga. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini karena kami masih bisa beribadah sekalipun lewat online. Karena kami tahu ketika kami menyembah-Mu, 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kalau kami boleh mendengar firman-Mu pagi hari ini, untuk kami menguatkan kepercayaan kami. Sehingga kami datang kepadamu dan kami mempercayai Engkau. Engkau tidak pernah melepaskan kami sendiri. Kami tengadahkan tangan kami Tuhan kepadamu. Kami memohon belas kasih-Mu terjadi untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan kasih setia-Mu turun Tuhan. Sehingga melalui COVID-19 ini ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dan kami seluruh bangsa Indonesia, Tuhan lindungi kami. Tuhan berikan kekuatan kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan seluruh jajarannya sampai kepada Bapak RT. Kiranya hikmat-Mu turun Tuhan, berikan kesehatan untuk mengatur negara ini. Kami berdoa kiranya Tuhan kami memberkati bangsa kami dengan kasih setia Tuhan. Tuhan sekarang setiap anak-anak-Mu yang beribadah pagi hari ini, yang menengadahkan tangan kepadamu, pegang tangan kami Tuhan. Buat mata kami melihat Engkau saja. Sehingga kami, hidup kami dikuatkan. Kepercayaan kami menguatkan kepercayaan kami kepadamu seperti Daud. Dan kami percaya itu tidak akan sia-sia. Karena kami menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati Engkau untuk melihat peluang-peluang yang ada, sehingga kita diberkati untuk menjadi berkat. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya Kami bersyukur buat ibadah pagi ini. Kami terima dengan sepenuh hati berkat yang dari-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati.